Saat ini berapa sih Pak jumlah P3K yang dibutuhkan kejaksaan Pak? Nah ini dia nih. Bahwa saat ini kejaksaan sedang melaksanakan rekrutmen terhadap P3K sebanyak 363. 363 orang. Pak, ada enggak sih seleksi untuk calon jaksa? Nah ini jangan rahasia lagi loh Saya Pak. suka nih senyum Bapak Supaya kali semangat ini. ini masyarakat Indonesia Pak. Ya kami memang betul-betul sangat mengharapkan karena Hai Sobat Adiaksa Di seluruh, di seluruh Indonesia. Iya. Nusantara. Nusantara. Oke. Karena bicara IKN tadi udah ngomongin Iya, Nusantara kan. bener banget. Kayaknya lebih tepat kalau kita mulai sekarang mulai sering menggunakan Nusantara. Nusantara. Yal, Siap. tadi kan kita udah podcast sama Pak Jambin tuh. Iya, benar Dengan Pak banget. Bambang Rukmono. Nah, ada yang menarik kan. Waktu kita bahas P3K, Yap. itu kok beliau langsung keberatan menjawab. Kenapa? Kenapa tuh Pak? Karena ada pejabat yang lebih kompeten untuk menjelaskan detail teknis terkait dengan rekrutmen P3K. Wow. Siapakah gerangan? Siapa? Jadi semua penonton udah siap 7 jam ke depan kita akan bersama. Bapak Herman De Cristo, Iya. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan. Luar biasa ya Pak. Ini udah gelap tapi penontonnya masih Tetap semangat. Berarti membuktikan memang Enggak, narasumbernya. itu ada dua Iya, kemungkinan. kemungkinannya Pertama, satu. narasumbernya itu Iya. ganteng banget. Iya. Atau Yang kedua punya kewenangan luar biasa. iya. Kayaknya ini ada maunya nih ya kan. Selamat datang Pak Herman. Selamat datang Siapa? Bapak. terima kasih. Terima kasih. Bapak dokter, ada yang kira Bapak dokter ya. Pak Dokter, banyak sekali loh penggemarnya di depan. Iya Pak. Dokter tuh jauh. Iya nggak nyampe ilmu kita itu. Pak Herman, ini fansnya kan banyak banget nih. Rupanya teman-teman di depan itu juga berharap banyak informasi yang diperoleh dari Pak Kepala Biro Kepegawaian. Khususnya Pak, karena kemarin kan sudah ada pengumuman terkait dengan rekrutmen P3K. Saat ini berapa sih Pak jumlah P3K yang dibutuhkan kejaksaan Pak? Nah ini dia nih. Jadi Mas Dedi ini kan bekas dari atau mantan di Bangpek dulu. Siap. Jadi kalau cerita di Ropek itu semua informasi rahasia. Oh, rahasia. Saya kan Iya. Jadi kita nggak jadi 7 jam ke depan pemirsa. 7 jam berarti Rahasia selesai ternyata. jadi kita. Selesai nih Pak. Langsung mulut. Langsung rahasia. dikunci dari ujung pakarnya ya kan Pak. Gimana siapa? nah, Jumlahnya kan banyak tuh Ya. Pak. Iya Pak. namun karena mengingat memang ini kebutuhan, Iya. ya kami harus sampaikan kepada masyarakat banyak Iya. bahwa saat ini kejaksaan sedang melaksanakan rekrutmen terhadap P3K sebanyak 363. 363 orang. Oke Pak. Nah, perlu kita pahami bersama, ini adalah kesempatan baik bagi masyarakat untuk bergabung sebagai ASN kejaksaan. Jadi P3K ini juga ASN juga ya Pak ya? ASN. Jadi ada PNS, ada P3K. Jadi jangan dipikir bahwa ini adalah honor, cuman memang dengan perjanjian kerja. Oleh karena itu mungkin yang perlu ditonjolkan pada saat nanti termasuk salah satu calon, ya mungkin kinerjanya, sehingga mungkin tetap dipertahankan ke depan. Jadi berbasis kinerja ya Pak nanti Kinerja, Pak? karena memang kita butuh orang-orang yang sudah siap pakai. Sepertinya mengadopsi manajemen SDM di swasta ya Pak ya kalau gitu Pak? Hampir Ya, sama ya Pak ya? Iya. Jadi saya pernah dapat mentoring dari kepala BKN itu yang saya selalu ingat. Bagaimana ke depan itu setiap
pekerja itu menghasilkan kinerja nyatanya. Tidak hanya diwajibkan di kantor, tapi dimanapun dia berada dia bisa bekerja. Jadi work from anywhere itu. Karena ke depan mungkin akan seperti itu. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain itu sudah mengadop itu. Jadi orang tidak hanya terpaku untuk bekerja di satu instansi atau di satu tempat, tapi bisa bekerja di banyak tempat. Namun yang penting hasil kinerjanya bisa diwujudkan dalam bentuk nyata, diserahkan kepada si pemberi kerja. Luar biasa. Jadi bukan honor loh ini. Bukan honor Pak ya? Bukan. Cuman mungkin ada perbedaan di ini kan mungkin Pak, apa pola penggajian. Ya. Pola penggajian aja Pola Pak, ya? penggajian, kemudian juga masa kerja. Ya karena kalau nanti nggak siap pakai ya secara otomatis perjanjian kerjanya bisa. Berapa lama sih Pak perjanjian kerjanya Pak dalam setiap termin perjanjiannya Pak? Ya kalau di dalam ketentuan itu 5 tahun. Dapat diperpanjang lagi 5 tahun. Nah tetapi kita mengambil ini untuk 3 tahun. Oh 3 tahun dulu ini Pak ya? 3 tahun dulu, uji coba dulu kan. Siap. Kalau di CPNS kan ada masa awal kan Pak sebagai calon pegawai negeri sipil CASN. Kalau P3K nanti apa statusnya Pak? Ya karena kita kalau di CPNS itu di kejaksaan umumnya selama ini kan sampai 28 tahun ya. Iya, siap. 28 tahun. Tapi untuk ini kita buka kesempatan sampai umur 35 tahun. Oh. Sehingga kita bisa mendapatkan memang sumber daya manusia yang siap kerja. Siap kerja. Benar. Jadi memungkinkan yang penting bisa kinerjanya baik, bisa memenuhi syarat ya Pak, langsung diperpanjang terus Pak. Jadi baru sadar ya, coba kalau pola kerja kita teman-teman yang sudah ASN, tapi mungkin masih sering datang terlambat, mungkin udah segera banyak yang dipecat mungkin Pak ya. Ya nanti dengan adanya begini secara otomatis kan, Iya. Iya. ya akan berlaku hukum alam. Iya. Kalau memang nanti P3K lebih banyak manfaatnya buat organisasi, mungkin ini akan bertahan. Pak itu nanti pola jenjang karirnya sama nggak Pak untuk mereka Pak nanti Pak? Ya kalau kita lihat kan ini kan sebenarnya mengakomodir semua dari kemarin teman-teman yang di pendidikan, di kesehatan ini kan banyak honor-honor yang memang rekrutmennya pure ya. Memang sebagai tenaga honorer, bukan seperti di kejaksaan yang tidak ada honornya. Itu loh. Di kejaksaan tuh nggak ada tenaga honor. Nah kalau di kementerian lembaga lain tuh ada. Nah sehingga untuk mengakomodir itu makanya kita juga menyiapkan semua orang-orang yang siap pakai dan memberikan wadahnya itu ya di P3K ini. Nah sekarang saatnya nih pertanyaannya terkait dengan bagaimana sih Pak tata cara dan standar untuk seleksinya nanti ke depan seperti apa Pak? Apakah sama ada CAT segala macam Pak? Sama, Oh, itu sama. langsung Menpan loh. Oh, oke. Langsung. Jadi udah pakai sistem juga pendaftarannya juga online, langsung. Ada sistemnya di sini. Transparan ya Pak, Transparan, akuntabel Pak ya. sangat akuntabel. Kemudian Tinggal kita hanya menambahkan syaratnya, di kementerian lembaga itu menambahkan syarat-syarat khusus apa kira-kira yang untuk diperlukan untuk organisasi yang bersangkutan. oh aduh, ternyata aku pikir kalau P3K seleksinya simpel gitu Ngil. Ternyata Ini bukan sulit honor loh, sekali lagi saya Iya, bilang bukan honor. Pak ya. Siap. Ingat Pak, itu, cuman bukan kalau honor. lihat dari pengumuman Biro Pek Pak, ini jabatan yang dibuka Pak, itu kan nggak terlalu banyak nih Pak. Kalau tidak salah cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya Pak, termasuk nakes berarti 7 kan Pak? 7, nakes sudah kemarin. Nakes tuh. sudah Pak ya, sudah pengumuman Pak ya? Sudah. Peminatnya pengumuman. banyak juga Pak? Ya itu yang kami sayangkan. Mestinya di nakes itu mestinya masuk lebih banyak lagi. Kenapa? Banyak lulusan kedokteran itu saat ini ya itu tidak mendapatkan tempat. Tapi kalau dia masuk ke dalam sistem ini, dia merupakan bagian sehingga pada saat habis kontraknya
mungkin dia bisa praktek. Ini sebenarnya keuntungan. Ini keuntungannya. Kenapa? Nanti akan dibutuhkan adalah orang-orang yang kompeten di bidang itu. Sehingga dia mampu bersaing, punya pengalaman. Apalagi dia pengalamannya di instansi atau lembaga pemerintah. Pak, jadi kalau umpama yang bersangkutan tidak ingin memperpanjang pengabdiannya, berarti bisa ya Pak? Ya tergantung perjanjian kinerjanya itu, perjanjian kerjanya itu. Siap. Perjanjian kerjanya itu. Berarti justru jauh lebih ketat ya Pak, karena sistemnya di mana semakin kinerja semakin baik, maka kontraknya tidak diperpanjang. Ya, persaingan. Namun, apabila nih Pak, kalau misalnya di tengah jalan kinerjanya menurun atau mungkin tidak sesuai, itu atau diputus kontrak secara langsung atau diberikan ya, jadi kayak otomatis teguran begini, disiplin? yang namanya perjanjian kerja itu kan bisa diperpanjang 1 kali. Jadi 5 tahun berarti 10 tahun. Atau 3 tahun berarti 6 tahun gitu. Dan dia akan mendapatkan kesempatan-kesempatan lain. Di tempat-tempat lain. Berkat keahliannya itu. Karena begini, untuk membuat sumber daya manusia yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang memadai itu butuh biaya yang tinggi loh. Nah ini kan mereka terjun langsung praktek. Sehingga keahlian-keahlian yang mereka peroleh itu nanti memang sudah sangat luar biasa kalau menurut saya. Pak, berarti ini nggak bisa sampai pensiun ya Pak? Usia pensiun nih Pak? Enggak ya, memang kontrak saja. Memang ya, bukan kontrak, bukan perjanjian kerja. Nah, jadi nanti kayaknya kok mirip-mirip ya Pak ya? Ya, karena, beda ya Pak? Karena kebiasaan kita dulu tenaga kontrak gitu. Oh iya. Honor. Betul. Itu kebiasaan kita dulu. Pemahamannya ya. Mungkin kalau bisa digarisbawahi Pak, P3K sebenarnya kawat candra di muka mereka untuk meningkatkan skill gitu Pak. Skill. Betul. Untuk melompat ke arah yang. Tapi cuma 2 kali perpanjangan ya Pak ya? Ya, 1 kali perpanjangan. Oh, jadi 2 kali kesempatan. 2 kali kesempatan. Ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti. Ada kan perubahan regulasi, kebijakan lagi ya Pak ya? Ada kebijakan. Oke. Dari jumlah pendaftar yang ada ini Pak, antusiasme masyarakat seperti apa Pak? Khususnya yang di 6 ya, jabatan kalau yang untuk ini kami lihat Pak, sih agak lumayan agak banyak ya, yang ini Pak ya. Tapi kami berharap makin banyak lagi. Sehingga kami bisa mendapatkan bibit-bibit yang memang. Nah, ngomongin P3K Pak, grade penggajiannya Pak dengan ASN kejaksaan yang sama Pak. Sama. Oh. Ya karena kan udah jelas ASN. Iya. Sama. Negara juga. Oh, siap. Sama itu. Wah. Ini benar-benar membantu menjadi sebagai wadah ya KF. Terus ngomongin P3K sudah, ya kan? Kemana yang lagi? jadi pertanyaan lagi Tenang, nih, ini masih 6 jam lagi Pak. 2023. Iya. Banyak sekali netizen Indonesia nanyakan, Pak, ada enggak sih seleksi untuk calon jaksa? Nah ini jangan rahasia lagi loh Saya Pak. suka nih senyum Bapak Supaya kali semangat ini. ini masyarakat Indonesia Pak. Ya kami memang betul-betul sangat mengharapkan karena seperti yang pengalaman yang sudah ada kan P3K untuk tenaga kesehatan. Dari 200-an 48 muncul 23. Itu kan sangat sedikit. Sehingga memang kejaksaan ini sangat-sangat membutuhkan ASN yang pegawai negeri sipil. Iya, Pak. Itu termasuk ya, Pak, calon ya? jaksa Calon jaksa maupun ya pegawai-pegawai lainnya atau peranata komputer dan lain sebagainya. Iya. Dan insya Allah kemarin juga baru kami susun berapa kebutuhan untuk CPNS tahun 2023 ini. Dan kami harapkan doa restu kita semua. Iya. Sehingga di running check tuh udah kita lihat tuh. Jadi CPNS untuk tahun 2023 itu diutamakan nanti calon jaksa. Ya sih, tepuk tangan dong. Ini tugas berat Pak Karopek untuk memperjuangkan loh. Nah, tapi harus doa kita bersama, nggak bisa saya sendiri. Kalau gitu kita berdoa mulai. Karena begini, Mas Edi, yang Siap, harus Pak. kita pahami juga, kita punya perjanjian. Kita kan punya jabatan struktural eselon 5. Iya Bapak. Yang mestinya diisi oleh
calon-calon jaksa ini. Itu ada 5 ribuan. Baru terisi 2 ribu. Belum lagi setiap tahun 3 ribu. Belum lagi setiap tahun ada yang pensiun kan Pak? Iya. Berarti makin berkurang dong Pak? Iya. Makanya kemarin muncul persoalan begini, pada saat ada kunjungan kerja Pak Jaksa Agung secara virtual, itu masih ada daerah-daerah yang masih kekosongan kasubsinya, jabatan kasubsi. Memang tidak bisa kita isi, karena kita kekurangan jaksanya. Tidak berimbang ya Pak ya? Kekurangan Pak, Kekurangan. nggak ada orang buat ngisinya. Makanya saya pernah sampaikan juga di podcast yang terdahulu itu, bahwa full time ekuivalen kejaksaan itu sudah 8,59. Jadi satu orang jaksa mengerjakan lebih daripada 6 pekerjaan jaksa. Sudah sangat-sangat over. Iya betul. Iya bayangin kalau Indonesia itu kurang jaksa, pasti berdampak terhadap penegakan hukum loh Pak. Ya, jangan loh, gini. Iya. Kita harus pahami bersama bahwa jaksa itu sekali lagi disampaikan adalah di Undang-Undang Intelijen itu berfungsi menyelenggarakan penegakan hukum. Iya. Bukan penegakan hukum loh. Iya. Menyelenggarakan. Iya. Ya kalau kurang Nah ini. bisa dibayangkan. Loh ini. Nah, Ini bagaimana harus kita disampaikan, dua- Pak, argumennya Iya. Kemenpan ini Pak. 2045 bisa. Betul. Kalau kita kekurangan tenaga-tenaga Iya. jaksa. Belum lagi kita akan memasuki tahun-tahun politik. Betul. Bagaimana nanti jaksa juga melakukan pemantauan Siap. Ya. terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Asik. Sekarang ngomongin Rakernas ini. Ini nih yang ditunggu. Pak Karu, Rakernas 2023 diharapkan dapat menyusun program strategis 2024 nih. Iya. Nah, komitmen Biropek untuk mewujudkan itu apa Pak? Oh, Banyak program baru nggak Pak? Banyak. Oh, Program oke. baru banyak. Angka kredit. Angka kredit sudah Oke, selesai, asik. alhamdulillah. Mungkin Oke. sebentar lagi akan launching oleh Pak Kapolda Skripti. Siap, oke. Udah sejalan itu semua. Siap, Kemarin juga untuk gaji berkala sudah jalan di Maisim Kari. siap. Kenaikan pangkat juga sudah jalan. Yes, sih. Biasa. Siapa yang naik pangkat Nah, kemarin ya? Ini ke depan tuh ada lagi program-program yang saat ini kami matangkan. Bagaimana kita bisa mewujudkan keahlian daripada jaksa-jaksa kita. Oh, keren. Nah, itu melalui pendidikan, tapi pendidikan yang by need. Sesuai dengan kebutuhan, bukan by issue. Keren. Pak, berbicara peningkatan kualitas SDM. Ada nggak sih Pak korelasi antara kebutuhan itu sendiri dengan kuota pendidikannya Pak? Kan sekarang upaya peningkatan kualitas SDM di rekrutmen sudah dilakukan. Kontinuitas peningkatan SDM itu, kualitas SDM juga harus didukung dengan banyaknya program-program pendidikan itu Pak. Kalau menurut Bapak sekarang itu masih perlu ditingkatkan kuotanya atau enggak sih Pak? Ya masih dong. Masih Pak ya? Karena begini, kita berharap mendapatkan teman-teman yang fresh graduate. Jadi umur 23 sampai 28 tahun. Siap. Kan 5 tahun itu. Siap. Nah ini perlu betul pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kalau secara kualitas mereka mungkin sudah lulusan sarjana, D3, S1, atau bahkan ada yang S2. Tapi kami juga sudah menjalankan ini sebelum mereka menjadi PNS. Itu kami lakukan pendidikan mereka. Pertama mungkin taknya, latsarnya, tapi sebelum itu juga ada pendidikan khusus lainnya. Terutama yang kemarin untuk Pranata Komputer itu kami adakan IT Camp. IT Camp. Benar. Dalam rangka apa? Meningkatkan kompetensi mereka, kemampuan mereka sehingga bisa mewujudkan kinerja yang lebih baik ke depan. Tepuk tangan. Mas Widi kenceng banget itu tepuk tangannya. Jel mau ada pertanyaan apa? Kamu kan orang daerah nih. Apa sih yang kamu rasakan dari layanan Biro Kepegawaian di Kejaksaan? Saya
Tentunya luar biasa sekali Pak, karena kalau Kamu jangan ngomong gini karena ada Pak enggak, Kepala Pak. Biro. Ini mumpung Iya dari bersama tadi Pak kos Kan. yang satu kok ragu gitu. Saya juga jadi ragu. Saya ini pertama kali Pak langsung mewawancarai yang megang nasib saya kan gitu ya. nasib sama pegawai gitu kan ya. Jadi saya mau ngomong takut salah gitu Pak. Tapi kalau dari saya sendiri Pak, khususnya kami yang dari daerah khususnya Papua Pak, seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan, ada banyak jabatan-jabatan yang masih kosong tapi untuk personalnya nggak ada sama sekali gitu. Tapi untuk saat ini Pak sudah semakin membaik, bahkan sudah mulai merata Pak untuk pembagian terkait dengan kinerja masing-masing pegawai itu sendiri. Kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya gitu kan. Ini nggak dalam paksaan kan kamu? Enggak benar Pak. Enggak, kalau di Badung memang merata gitu. Iya. Cuman mungkin memang benar disampaikan Pak Karopek memang. Ya. Di beberapa daerah memang masih terasa kebutuhan itu gitu Ya. kan. Cuman kan itu tadi antara rekrutmen dengan yang pensiun masih belum berimbang. Belum berimbang gitu kan. Belum berimbang. Belum berimbang. Makanya betul-betul kita kekurangan jaksa saat ini adalah sebanyak 10.600. Berapa Pak? 10.000? 10.000. 10.000. Bukan 1.000 loh. Coba kalau 10.000. kita di ACC dapat 10.000 Pak. Iya. Habis Rata ya? penegakan hukum pasti kita luar biasa lagi. Luar biasa. Wong dengan jumlah yang sedikit saja kita sudah udah berhasil luar biasa, berkiprah. kan? Nah, Iya. itu. Pak, harapannya 2023 ini Pak, Biro Pek memiliki komitmen seperti apa Pak? Ya kami tetap melayani dengan sepenuh hati. Singkat, padat dan romantis ya. Itu yang Singkat terakhir dan romantis. ya. Sepenuh Melayani hati. sepenuh Kata hati. siapa Kepala Biro Kepegawaian itu galak? Wow, humanis banget. Pertanyaan sama nih kayak Pak Jamil. Ini perlu juga saya luruskan. Oh ya gimana Pak? Gimana Pak? Luruskan. Gimana Jadi Pak? teman-teman begini. Jadi kita sudah ngatur kok sedemikian rupa sehingga pola jenjang karir, promosi, apa segala macam teman-teman itu sudah kita pikirkan. Nah kadang-kadang datang apa, saya cuma nanya kinerjanya apa. Untuk misalnya teman-teman mau promosi, apa sih yang mereka punya kinerjanya? Yang bisa dijual gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman di daerah itu atau teman-teman lain lah jaksa ini, ya tingkatkanlah kinerja, pasti akan terlihat, pasti itu. Ya contohnya dari saya kan gitu. Iya, yes, luar biasa. Nah bagaimana kita nggak punya kinerja kemudian akan terlihat oleh pimpinan? Karena kita butuh kader-kader untuk kejaksaan ke depan. Iya, semangat nih. Semangat dong. Sobat-sobat di daerah jangan lupa, ini pesan harus dicatat. Karena beliau punya komitmen luar biasa untuk itu. Jadi gak usah takut kalau mau menghadap beliau. Pasti diterima. Tapi yakin, pasti Siap-siap. disuruh presentasi. Iya. Ya iyalah, begitu datang ya saya tanya. Betul. Karena kan tadi yang sudah kayak Bapak bilang melayani dengan sepenuh hati asalkan kinerjanya gimana dulu gitu kan. betul. Namanya Luar pembinaan. biasa. Betul, iya. betul. Pembinaan karirnya mereka, kompetensi mereka, kualitas mereka, kinerja mereka, Luar biasa. integritas mereka, moral mereka, itu namanya pembinaan. Betul. sekali, Pak, satu kata Pak. Kan biasanya kita udah muji-muji nih. Iya, benar. Udah muji beliau nih kinerjanya. Memang bagus kan kinerjanya. Satu kata. Atau gini, Puspenkum saat ini seperti apa? Wah luar biasa lah, Asik. luar biasa. Karena ini pernah saya rasakan. Iya. Iya. Jadi sekarang itu Puspenkum itu sebagai sumber data, sumber berita Betul. bagi teman-teman di luaran yang lain sehingga pemberitaan ini cara dapat dinikmati oleh masyarakat. Kan sumbernya dari sana. Iya. Luar biasa menurut saya, luar biasa. Oke. Terima kasih. Ya Pak. makanya perlulah Pak Kapus Penkum itu untuk dipertahankan menurut saya. Karena Untung susah, beliau cari yang nggak begini ada. ini susah. Siap Bapak. Memang Puspenkum luar biasa Pak. Tapi memang yang lebih luar biasa lagi dukungan Biro Pek kan. Kami berharap juga ada dukungan Biro Pek Pak untuk penguatan Puspenkum Pak. Pasti. Nggih Bapak. Ya kita juga melihat talenta-talenta kan. Nggih, siap. Jangan sampai nanti masuk ke Puspenkum kemudian talentanya nggak ada. Makanya jangan sampai nanti salah
Nggih. penempatan. Nggih. Apalagi kita sudah melakukan assessment ini. Siap. Nah assessment itu akan kelihatan minatnya kemana, anunya kemana. Jadi nanti pada saatnya, saya pengen jadi kasih ini, padahal minatnya nggak ada. Makanya kami akan coba untuk tempatkan sesuai dengan assessment yang ada. Wah. Luar biasa. Ini Jadi jangan baru. salah nanti, mau dikasih BB, rupanya kasih BB itu kalau saya perhatikan itu luar biasa loh. Seharusnya ya Pak. Seharusnya, karena Seharusnya harus Pak. tahu mengelola bagaimana keuangan, belum lagi aset-aset barang milik negara. Gitu. Betul. Iya enggak serta-merta begitu saja karena banyak kejadian kan tiba-tiba hilang, raib. Iya. Gitu. Siap. Padahal itu cikal bakal untuk pembiayaan pembangunan. Oke. Woi, kita kasih aplaus Tepuk ke tangan beliau. dulu dong. Tahu nggak? Sekarang itu jam 21.23. Wih, Hampir mendekati angka 00. Walau aja. tapi saya masih merasa jam 11 siang loh. Asik. Luar biasa. Ini Benar-benar luar biasa Pak kali ini karena Iya, di balik sosok Bapak yang sangat bersahabat, bersahabat. ternyata sangat visioner dan inovatif. Bukan galak gitu ya? Enggak Pak, enggak ada. Pokoknya kalau sama beliau itu harus ikut badminton. Oh gitu, siap. Lebih baik lagi kalau kita ikut badminton. Oh itu rumusnya ya, Iya, benar, buat pemirsa di rumah. Iya. Sobat Ariaksa, Pak Karopek besok itu harus tugas luar. Mendampingi Bapak Jaksa Agung. Jadi kita nggak boleh malam-malam. No ini Gimana Bapak? kayak dibocorin lagi. Jadi jangan malam-malam, besok nggak bisa bangun, beliau nggak bisa istirahat cukup karena harus perjalanan jauh. Karena itu juga bagian mas. Bagian. Jadi bagian kita melihat bagaimana Situasi ya, teman-teman Pak. di daerah Situasi. dalam rangka untuk perbaikan sistem ke depan. Asik, Luar biasa. keren. Ada maksudnya beliau. Dan sebelum kita tutup Angel, satu kata ya. bukan Pak. Bukan Pak. Bukan Pak. Ada yang hebat. Yang hebat apa Pak? Satu kalimatnya adalah jadi setiap kunjungan selamat malam Bapak. Ayo Mas Dedi Bapak lewat. langsung kayak kekunci gitu kan mulutnya langsung otomatis. Tepuk tangan dulu Bang biar semangat dong. Jadi ada yang Jadi berbeda. Kapus Penkum tadi gimana? Dipertahankan. Luar biasa dan tetap dipertahankan. Itu Iya. maksudnya. Belum Pak Yel belum. jadi Pak ada yang berbeda Angel. Coba dilihat di beberapa video Puspenkum. Mas, ini ku miring loh Mas. Oh iya Pak, siapa? Di video Puspenkum itu banyak sekali video kunjungan kerja Pak Jaksa Agung yang berbeda dari pola yang sebelumnya. Pola itu apa? Selalu ikut mendampingi beliau, kepala biro kepegawaian. Dan ini punya makna sebenarnya Pak ya. Iya maknanya itu biar tahu lah persoalan-persoalan daerah. Gitu. Makanya kita Biar ngeliat cepat kita tampung, kemudian cepat kita cari Dieksekusi. solusinya. Iya eksekusi. Luar Itu maksudnya. biasa sekali. Jadi teman-teman di daerah hati-hati. Siap-siap aja kalau ada kunjungan mendadak dari Pak Kepala Biro Kepegawaian. Kerja nggak baik, wassalam sudah. Wah salah. Tapi Jadi- tetap kuncinya melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Iya. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Siap salah Bapak. Sobat Adiaksa, sampailah kita di penghujung Ya. acara. Satu katanya belum. Oh, satu Mas. kata, Pak. Masa Siap. yang lain satu Siap, kata salah. saya Oh, iya, iya. sedih juga saya. Tolong kamera fokus ke Bapak. Oke, ya kan? kamera fokus, Kamera rolling tengah. action. Rolling action. Baik. Satu kata untuk buat kejaksaan. kejaksaan Pak. Kecepatan. Yeay. Artinya Artinya. kerja cepat, pasti dan transparan. Luar biasa. Makanya rupanya beliau sudah siap-siap dengan Iya. kata satu kata. Ternyata dari tadi setelah dari duduk nih Bapak udah mikir apa ya nanti. Iya, kata-kata ini. rupanya ada quotes khusus ini. Iya, Terima kasih benar Pak banget. Karopek Terima sudah kasih memberikan banyak, Bapak. banyak pencerahan ke kita. Iya. Dan tentunya informasi terkait P3K dan CPNS tahun depan. Waktunya 2 hari lagi loh. 2 hari lagi. Dua hari lagi. Jangan lupa. 28 Jangan sampai kelewat. tanggal 28 sampai Pak? 28 sampai 6 tanggal Januari. 6. 2 Masih hari ada lagi. 2 hari lagi. Ya. Segera persiapkan diri kalian untuk Segera buka bergabung. portalnya. Buka portalnya. Masukkan di situ. Masukkan di situ, ikuti seleksinya, siapkan Ya. diri Anda. Insya Allah kalau kalian sudah punya kemampuan yang hebat, akan bergabung dengan
Kejaksaan Republik Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.